Yang dilarang oleh Kemenpan RB itu kan mengangkat staf ahli yang berbiaya, menimbulkan modal. Kalau yang relawan boleh dong. Amin. Nah, itu kan Pak ya, Pak Bosman nggak mungkin terima honor APBD. Pasti itu. Ya kan? Itu diskusi pertama yang kita bilang kita bukan mau minta APBD, bener nggak? Iya. Tapi kita gimana melipat tigakan APBD? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Ini ada berita terbaru dari Kang Deddy Mulyadi. Beliau selain menggandeng Ibu Susi Pujiastuti sebagai staf ahli, juga beliau menggandeng Bosman Mardigu. Nah, seorang Bosman Mardigu ini merupakan seorang yang sukses sebagai pengusaha. Nah, beliau digandeng oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai staf ahli tanpa bayaran. Berikut kita saksikan sama-sama videonya. Jadi saya sengaja nemuin nih. Kenapa bawa pasukan ini cerita? Sengaja harus disampaikan, kan saya menemui orang yang akan menjadi orang yang diminta nasihatnya. Ampun. Di Pemprov Jabar, publik harus mengetahui yang dilarang oleh Kemenpan RB itu kan mengangkat staf ahli yang berbiaya, menimbulkan modal. Kalau yang relawan boleh dong. Amin. Nah, itu kan Pak ya, Pak Bosman nggak mungkin terima honor APBD. Pasti itu. Ya kan? Itu diskusi pertama yang kita bilang kita bukan mau minta APBD, bener nggak? Iya. Tapi kita gimana melipat tigakan APBD? Iya. Jadi kan ya walaupun nggak terlalu gede, 31 triliun. Ya kan lumayan kalau dikelola dengan baik. Gede itu. Gede banget itu. Bisa mendorong pertumbuhan. Kita mikir ya waktu di WA ngobrol gitu, mikir-mikir. Yang saya lihat pertama adalah kayaknya kita harus bisa ngalahin Singapura deh, bener nggak? Oh iya. Apa sih yang Jabar nggak punya? Nggak punya. Semuanya serba punya. Singapura tuh semuanya impor gitu kan? Iya. Tapi kenapa dia bisa segitu kaya gitu? Ya udah kita langsung mengemas. Oh, kebayang udah begini nih. Nomor satu memang akhlak. Karena kita lihat cerita pertama, saya ingat sahabat saya Pak Gita Wirjawan diskusi langsung sama Lee Kuan Yew waktu dia sudah nggak jadi Perdana Menteri. Nasihatnya adalah, sahabat saya aja waktu korupsi saya kasih pistol di depannya suruh bunuh diri. Itu karena korupsi nggak boleh ada gitu. Yang kedua, apa yang Vietnam lakukan? Ini pagi teman saya udah 3 orang kali, karena saya naikin di IG cerita tentang ormas yang mengganggu. Itu. Dan dia sudah, pabrik dia pindah ke Vietnam. Ini orang Indonesia, pabrik dia pindah ke Vietnam. Terus 2 investor dia nggak jadi ke Indonesia juga pindah ke Vietnam. Dia bilang, bro, lu ke Vietnam itu clear, nggak ada yang namanya ormas. Jadi dagang itu tenang, kata dia gitu. Oke. Saya bilang, bentar lagi Jabar clear dulu. Saya termasuk orang yang nanti itu saya bersedia pemerintah provinsi mengeluarkan dana untuk biaya pengamanan investasi di Jawa Barat, agar mereka merasa tenang, tentram, untuk menjamin keamanan para investor, untuk menjamin karyawan tidak dipungutin duit ketika masuk, untuk menjamin infrastruktur tersedia, jalan darat, kereta api, pelabuhan, udara. Saya ingin itu, energinya dikerahin untuk itu, dan itu bisa menurut saya. Hari ini kan saya mau memberikan beasiswa D3 dan S1. Saya ingin fokus pada engineer, bener nggak? Saya banyakin sarjana-sarjana ahli otomotif, ahli listrik, coding, AI, udah itu aja. Saya banyakin begitu, dan anak-anak muda Jawa Barat misalnya sekolahin di situ. Betul. Jadi kalau industri ini tumbuh, mereka menjadi kelas menengahnya, penggerak sektor. Benar. Ilmu itu entah bagaimana bisa kita pelajari lewat buku. Tetapi ilmu yang benar-benar ilmu yang tadi seperti engineer, coding, scientist gitu segala macam, ini yang harus dirangsang.
Dan inilah yang kemarin itu apa, kabur aja apa dulu? Kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu. Itu sebenarnya dalam bahasa itu namanya brain drain. Brain drain itu brain, otak manusia Indonesia jadi kering karena orang pintar yang keluar. Itu disebut brain drain. Nah, kabur aja dulu sih problem utamanya apa sih? Menurut mereka kreativitasnya nggak teradop Di Indonesia di itu? Indonesia karena peraturan di Indonesia di pusat itu apa-apa harus ada aturannya dulu Oh. baru boleh. Jadi kalau belum ada aturan, Regulasi mengekang kreativitas. itu harusnya kalau sesuatu yang distract kan sesuatu yang tidak ada sebelumnya, itu dijalankan dulu aja. Kalaupun nggak ada izin nggak apa-apa, tapi masuk ke namanya regulatory sandbox. Ya udah jalan aja dulu, jangan nggak ada aturannya. Ya nanti di Jawa Barat kita buat ruang bagi Namanya- warga Jabar untuk Yes, itu. berkreativitas. Kalau dia bisa berkreativitas di bidang apapun, maka pemerintah provinsi akan hadir untuk mengurus regulasinya. Betul. Bukan mereka yang harus ngurus, biar kami yang ngurus. Salaman dulu, itu cocok itu. Itu loh. Itu. Pokoknya bersedia ya bantu kita dari Amin. sisi Amin. sehat. Dan saya bersedia 24 jam. Saya Oke. si Kang siapa? Mulyadi. Oh, Kang Mulyadi ya, DPR RI. Saya bilang 24 jam untuk Jabar, gue bantu. Oh, Saya bilang iya. gitu. Cuman tadi kalau kita tolong kita dengan amat sangat bahwa nggak ada ongkos ini, ongkos itu, itu. ongkos ini nggak ada. Penasehat saya mah, pakar saya mah di SK-in tanpa biaya, aman Bu Menteri. Saya mah nggak akan ada APBD-nya. Break, pusing, 20 juta nanti diperiksa sama BPK. Oke, terima kasih Pak. Mana? Terima kasih.